Berhenti, jangan sampai dia kabur. Namaku Putri Lestari. Aku seorang mata-mata. Diberi tugas mencuri permata Pratama. Kukira hidupku sudah cukup seru. Tak sangka, yang lebih seru, aku bisa jadi tak terlihat. Berhenti! Ini ruang istirahat Tuan Muda. Perlu scan iris. Cari, di depan! Meremehkan siapa? Aku ini mata-mata. Permata Pratama. Sudah dapat. Ada apa? Sudah pulang? Aku perlu istirahat. Tangkap maling itu tugas kalian. Setengah jam lagi, maling itu harus berlutut di depanku. Direktur Utama Pratama ternyata buta. Wah, buta bisa tangkap juga. Kia mau apa? Aku lagi apa sih? Cepat kabur! Aku mana? Kenapa aku nggak kelihatan? Aku bisa pegang benda. Aku nggak lenyap. Aku hilang. Lihat, lihat. Wah, aku bisa hilang. Mulai sekarang, di dunia ini, apa benda yang tak bisa kutipu? Drama Wave. Badannya Bapak Rizky bagus juga. Terima kasih safir birunya, Bapak Rizky. Sampai jumpa. Dia tahu, aku di sini. Ada apa ini? Cuma sebentar, baju jadi kelihatan. Ilmu penyamaran apa ini? Dasar nih. Wati, di ruang istirahat, kenapa ada barang kotor? Barang kotor? Dia maksud aku. Ku beri 10 detik. Jangan. Ku beri 5 detik. Bawa orang. Bersihkan barang kotor di ruang istirahat. Juga, bawa amulet yang kau minta. Bawa juga. Tuan Muda, bukannya Tuan bilang rumah ini tak percaya mistis? Cukup bawa saja. Kalau keluar begini, pasti dianggap setan hidup. Dibawa eksperimen. Ini maksa aku telanjang. Tuan Muda, amuletnya. Barang kotornya di mana? Tuan Muda, barang kotornya cuma ini saja. Untung aku bisa hilang. Kalau tidak, pasti dilihat semua pria ini. Tuan Muda, barang kotor sudah dibersihkan. Apa itu? Setan! Setan! Kelihatan, aku akan terbongkar. Tangkap dia. Lihat siapa berani ganggu di rumahku. Cepat, ambilkan bajuku. Baik. Terus setannya gimana? Intuisiku bilang itu bukan setan. Harusnya manusia. Pakai cara khusus. Tapi kita nggak lihat dia seperti apa. Gimana carinya cari? Pasang iklan lamaran online. Safir biru sebagai mahar. Lamar aku. Bukannya kita mau tangkap maling? Apa hubungan dua hal ini? Bisa ada hubungan. Ibu terus nuntut aku nikah. Semua orang tahu hal ini. Aku akan manfaatkan lamaran ini untuk tangkap maling itu. Uang muka tak bisa dikembalikan. Aku akan cari cara dapatkan safir biru. Gimana ini? Nyaris dilihat telanjang pria-pria. Safir pun hilang.
Ilusi ini jelek banget. Tak bisa atur durasi. Munculnya pakaian dulu. Kukira ini cheat code. Ternyata celaka. Usai kejadian semalam, sistem keamanan Pratama pasti makin ketat. Aku cari cara lain. Pewaris Pratama. Syarat kencan ketat. Maharnya safir biru. Allahu Akbar, kesempatan datang. Ini apa? Aturan Pratama Wantijan mau nikahi Rizky. Harus hafal semuanya. Kamu bisa baca perlahan, tak usah buru-buru. Pasal 430 ayat Y. Istri Pratama patuh suami, jaga kesucian. Tak boleh campuri privasi suami. Ikuti perintah suami. Harta milik suami. Keluar, belanja, berteman, harus permisi. Pasal 572 ayat 6. Istri lapor suami. Data pria di alat komunikasi. Tunggu persetujuan. Yang ditolak langsung dihapus dan diblokir. Pasal 600 ayat Y. Istri putus hubungan dengan keluarga asli. Orang tua ke panti. Saudara dikirim ke luar negeri. Keluarga jauh dianggap tak ada. Jika ketemu keluarga, langsung keluar rumah. Maksudmu, kamu boleh selingkuh, aku harus jaga kesucian. Kamu boleh boros, aku belanja harus lapor dulu. Yang lebih konyol, kalau nikahi Rizky, aku harus jadi yatim piatu. Kamu paham juga. Tak bisa terima, pergi saja. Maksudku, aku cuma mau kamu. Sudah ada kamu, kenapa butuh pria lain? Sudah ada kamu, butuh uang apa? Yang terpenting, aku memang yatim piatu. Buati, tambahkan klausul ini. Usai nikah, wanita ini tak boleh menyentuh. Apa? Kalau begitu, nikah buat apa? Tak bisa terima. Terima. Ikuti saja kata suami. Aku tanya satu pertanyaan terakhir. Tanya saja, suami. Kamu pencuri? Apa? Ikut kencan ini cuma demi cari pencuri safir biru semalam. Hanya pencuri yang terima syarat ketat ini masuk Pratama. Putri, kamu pencuri kan? Mana mungkin. Sebenarnya, aku cuma mau rasakan jadinya Pratama. Aku sudah naksir Tuan Rizky lama. Kalau Tuan Rizky nggak mau, aku pamit dulu. Lulus tes. Ini perjanjian pranikah. Tanda tangani. Putri, kalau kau pencuri, ini jebakan menunggumu. Ku bersiap tunggu kau terbongkar. Ungkap dalang di balik. Jangan tanda tangani. Maaf ya, sudah kulihat. Kak Rizky, aku tahu kau mau penuhi wasiat Bibi nikah tahun ini. Tapi wanita ini ternyata bisa terima syarat nikah yang keras. Dia pasti berniat jahat. Nadia, Putri sekarang kakak iparmu. Harus sopan. Suami, ini adik kita, anak kecil, memang manja. Aku nggak akan marah. Kak Rizky, aku nggak sengaja tabrak kakak ipar. Aku cuma merasa semua ini terlalu kebetulan. Takut kau salah percaya, orang jahat. Putri nikahiku tak menginginkan apa-apa. Dia bukan orang jahat. Kak Rizky. Nadia, baik-baik. Dengar saja. Baik, aku dengar Kak Rizky. Si Jalang ini apa pencuri atau tidak, takkan kubiarkan tetap di sisi Kak Rizky. Hari ini tak bawa hadiah. Gelang ini jadikan hadiah perkenalan. Kakak ipar tak keberatan. Tentu tidak. Ya, aku bawa. Main jatuh palsu di depanku. Belum cukup jago. Kau terluka. Biar aku bandage. Kak Rizky dia. Suami, aku nggak apa-apa. Luka sebesar ini, aku sudah biasa. Coba lihat Nuna Permata. Dia juga hampir jatuh. Pasti ketakutan. Jangan pura-pura peduli. Kau memang sengaja. Darah di lengannya akibat dia tabrak meja tamu sendirian.
Kak Rizky, dia cuma mau dapat kepercayaanmu biar bisa berbuat jahat. Bener, aku memang niat pada Tuan Rizky. Kak Rizky, lihat, dia sudah ngaku. Aku akui, aku nikahi Tuan Rizky cuma demi punya tempat berteduh. Cuma demi tak perlu lagi di taman menggeliat. Cuma demi tak perlu lagi hidup dikejar orang sana sini. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu terluka. Aku bantu periksa dulu. Kak Rizky, jangan percaya sama dia. Dia cuma acting. Nona Permata bilang aku acting. Ya, mungkin aku acting. Gak apa-apa. Tuan Rizky, kehidupan dibuang fitnah begini sering kualami di panti. Kalau Nona Permata tak suka aku pergi saja. Cepat tarik aku. Tak perlu pergi. Ini rumahmu sekarang. Kak Rizky, dia cuma main mundur maju. Jangan tak tipu. Nadia sopir akan pulang. Bu Wati, bawa kotak obat. Baik. Putri Lestari, jalan! Aku pasti suruh Kak Rizky usir kamu dari keluarga Wijaya. Wajah yang bikin ketagihan. Suami Nona Permata bilang aku pencuri permata. Tapi di sini banyak pengawal. Mana ada pencuri berani mencuri. Kadang memang ada yang nekat, seperti kemarin. Soalnya, kamu mirip sama pencuri semalam sedikit. Dia cuma nipu aku. Pasti cuma nipu. Kalau dia lihat wajahku, pasti sudah lapor polisi. Suami, kamu lucu juga. Aku cuma wanita lemah yang tak bisa buka botol. Bisa tolong buka? Suami, ku dengar rumah kita kemarin ada maling safir biru. Seperti apa sih bisa buat orang sampai relanya robot demi mencurinya? Nyonya tertarik dengan permata? Apa Nadia benar? Kau si pencuri itu. Mana mungkin, aku cuma penasaran. Harusnya cuma penasaran. Kalau kau tahu kau pencuri, kau harus bayar harga lebih besar dari penjara. Mana mungkin, aku sayang nyawa. Tak mau sama sekali mati demi permata. Tenang saja. Ada apa lagi? Bisa temani aku? Jaga janji. Jangan berhayal. Soal barang bukan milikmu. Kalau tidak, keluar. Barang yang bisa didapatkan begitu saja, aku tak mau. Sudah cari di seluruh villa, tinggal kamar ini saja. Permata ada di mana? Apa di sana? Cepat sekali. Kau lagi apa? Kamu lagi ngapain? Mati saja, daripada kena tangkap mencuri. Suami, aku takut gelap. Temani aku. Takut gelap, tak nyalakan lampu. Takut gelap, pakai baju begini. Lampu nyala, aku susah tidur. Sudahlah, aku tahu. Apapun kataku, kau tak akan percaya. Tak apa, aku pergi saja. Lagian, tunggu pagi saja, gak apa-apa. Seperti keinginanmu. Dia takkan menginginkan kecantikan dan jadi liar, kan? Tuan Rizky, tak usah melanggar aturanmu. Aku pergi saja. Kalau tak mau panjang mata di pesta besok, lebih baik diam. Pesta?
Pesta apa? Di depan safir biru yang turun-temurun, aku nyatakan kau istriku. Safir biru? Safir biru yang kupikirkan. Berani bicara lagi, Nye, Pratama diganti. Kalau tahu besok bisa lihat safir, tak usah repot-repot cari. Ayo, cepat. Kau pakai ini? Kenapa? Aku beli ini mahal loh. Nye, Pratama pasti pakai yang terbaik. Buati. Baik, Nyi Pratama. Silakan. Aku beli ini 399 loh. Karena hari ini bisa lihat safir biru, aku takkan marah. Tuan muda, sudah saatnya pergi. Oke, ayo. Nona Pemata, katanya pesta malam ini dipersiapkan Tuan Rizky untuk Yang Muda. Kamu tumbuh bareng. Tuan Rizky tahu Yang Muda dari keluarga mana. Kenapa bisa nikahi Pratama? Putri mana? Cuma anak panti asuhan yang hina itu. Aku nggak suka sama wanita. Aku cuma tertarik sama safir biru Pratama yang turun-temurun. Punya safir biru, punya kekuasaan. Pratama bisa terus berkuasa berkat itu. Karena safir biru... Tuan Rizky dan Nyi Muda datang. Astaga, Nyi. Muda ini benar-benar anak panti. Penampilannya... Putri kerajaan pun tak sehebat ini. Bukannya kamu nggak suka wanita? Kamu tahu apa? Wanita seperti ini cuma bisa dinikahi orang kaya. Pantas Tuan Rizky bawa safir biru yang berharga untuknya. Kalian semua buta ya? Wanita hina itu jelek sekali. Memakai gaun mahal tetap tercium bau miskinnya. Dia tak pantas mencuci kaki Kak Rizky. Kalian tahu apa? Ikrar di depan safir biru. Tradisi Pratama. Siapapun Kak Rizky nikahi, dia pasti lakukan ini. Ternyata jadi istri Rizky pilihan yang sangat bijak. Selanjutnya, tampilkan safir biru Pratama. Benar, ini safir biru yang kemarin tak sempat kutitip. Tradisi Pratama, pasangan baru bersumpah di depan safir biru, menandakan saling unik seperti safir anak cucunya, juga turun-temurun seperti safir. Pewaris Pratama, ikrarlah. Aku bersumpah, aku Rizky hanya nikahi putri seumur hidup. Anakku hanya boleh dari ibu. Jika ingkar, Pratama bangkrut. Rizky, kamu ngapain? Tradisi Pratama, hanya nikahi satu orang. Tak ada cerai. Hanya janda duda. Nyi Muda, ikrarlah. Aku tak mau punya anak Rizky. Aku tak mau bangkrut. Gimana? Nyi Muda, ikrarlah. Kenapa tak berani? Masih sempat menyesal. Mawal, bawa safir biru pergi. Tunggu dulu. Siapa bilang aku tak berani? Aku cuma mikir, sumpah mana yang lebih tulus? Aku putri, hanya nikahi Rizky seumur hidup. Hanya punya anak dengan Rizky. Jika ingkar janji, maka kelaparan jalanan, mati tanpa kuburan. Cuma tak nikah dan tak punya anak, aku bisa cari model pria tiap hari. Selesai. Kak Rizky safir biru terlalu berharga. Biar aku antar ke berangkas dulu. Terima kasih, Nadia. Nggak usah sungkan. Safir biru sangat berharga. Nona Permata sendiri pergi. Bahaya. Biar aku temani. Hari ini kamu pengantin. Jangan pergi mana-mana. Tak usah antar. Aku cari makan dulu. Boleh kan? Boleh. Jangan keluar dari pandanganku. Baik. Sila bersus. Kartu gudang besi. Drama Wave. Bajuku. Nona Permata, maaf ya, biar aku lap. Putri,
Kamu sengaja kan? Bisa dihapus kan? Ada apa? Kak Rizky, lihat dia. Dia kotori gaun yang kamu kasih padaku. Cuma bajunya saja. Beli saja lagi. Ngapain ribut? Ganti dulu. Semua salahku. Biar aku temani Nona Permata. Kak Rizky, kenapa belum mau? Kamu sudah nikah, jangan tinggalkan aku ya. Mana mungkin? Ayo, pergi. Ayo. Aku ganti baju. Kamu ngapain di sini? Basahi bajuku dan permaluku belum cukup. Mau foto aku telanjang gak rusak namaku? Aku pergi saja. Belum pergi juga. Harus aku antar pakai palanquin. Aku pergi sekarang. Sebentar lagi. Putri, kartu itu sudah kubocor. Asal lewat gudang, pintu akan terbuka. Alarm akan berbunyi. Nanti siapa akan percaya? Kamu bukan pencuri. Walau tadi dia mau fitnah aku begini, tapi ini satu-satunya kesempatan untuk mencuri safir biru. Rizky, maaf. Demi anak-anak panti, aku terpaksa begini. Safir biru, aku datang. Komandan, baju kosong. Baju kosong apa? Ini cuma baju biasa. Cari. Orangnya mana? Cuma temukan ini. Ini baju Putri kan? Dia pasti masih di sini. Cari sekarang juga. Cari. Cepat cari. Apa aku bakal muncul sekarang? Tak cuma identitasku terbongkar, malah bakal dilihat orang. Setan! Setan! Ya Tuhan, setan. Harus kabur dari titik terlemah. Bantu Kak Rizky tangkap maling. Kak Rizky pasti senang buang si Jalang Putri. Jadikan aku istri. Gawat, tak ada waktu, tak bisa kabur. Ya siapa? Kenapa dia menolongku? Cepat tangkap mereka. Mereka sekutu. Cepat kejar. Kejar. Kamu mau apa? Apa? Harusnya aku yang tanya. Putri Lestari, ternyata kamu yang malam itu merayap ke rumahku, maling permata itu. Putri, ternyata kamu yang malam itu merayap masuk rumahku, pencuri permata itu. Suami, kamu ngomong gitu, aku sedih banget. Tapi ternyata kamu pakai baju yang sama. Sebenarnya aku tak berani bilang. Kalau kamu tak jelaskan, aku akan hancurkan kamu dan buang ke laut. Saat aku kecil, aku diculik buat eksperimen aneh. Aku susah payah baru bisa kabur. Pencuri yang kamu lihat, pasti yang tak bisa kabur. Buat saja, lanjutkan saja. Aku tak buat cerita. Aku takut dianggap monster. Tak pernah ku bilang siapapun. Kamu yang pertama. Kalau ku tahu kamu bohong, Aku akan lompat ke laut buat dimakan hiu. ada apa ini? Kalau ku bilang ada yang naksir aku, mau ganggu aku, habis baju aku, kamu percaya? Percaya, tentu saja. Nih, Pratama cantik. Wajar kalau disukai. Siapa dia? Berani sentuh wanita Rizky. Aku akan habisi dia. Aku tak ingat.
Dia pakai masker. Aku tak lihat jelas. Sayang sekali. Kak Rizky, Putri nikahimu cuma demi mencuri safir biru. Tadi dia... Nona Permata, di depan suamiku, kamu fitnah aku nggak enak kan? Putri, kenapa kamu di sini? Hari ini aku dan suamiku, hari penting bersumpah nikah. Aku di sini gak wajar. Iya kan suami? Bicara dong sayang. Iya. Kak Rizky, jangan percaya sama omongannya. Dia baru saja mencuri kartuku lalu nyalakan jebakan. Aku hampir menangkapnya, tapi dia dan sekutunya bermain ilusi kabur. Nona Permata, kau terus bilang aku mencuri kartu itu. Cari saja, lihat di tubuhku, ada safir biru. Itu karena aku sudah rusak kartumu. Asal kau masuk berangkas, alarm akan berbunyi. Kau tak akan sempat. Ternyata begitu. Jadi malam ini, Sandra pencuri ini, semua rencana Nona Permata untukku. Rencanamu dimulai di aula. Kau sengaja berdiri di belakangku, biar aku tabrak kau. Aku benar kan? Omong kosong! Benar kan? Kalau tidak, kenapa di aula? Banyak orang. Aku nggak tabrak, malah aku tabrak kau. Kau sengaja cari kesempatan berduaan denganku. Saat ganti baju, kau usir aku. Semua direncanakan, biar aku yang disalahkan soal kartu hilang. Omong kosong! Aku nggak usir kamu. Aku omong kosong. Cek saja CCTV. Oke, ayo cek CCTV. Oke, cek saja CCTV. Lagian CCTV ruang tamu dan istirahat sudah kuhancurkan. Takkan ketemu apa-apa. Cukup. Masalah hari ini berakhir di sini. Kak Rizky. Kak, Nona Permata, kamu nggak suka aku yatim piatu. Aku paham. Tapi kau tahu nggak, biar semua orang di sana kira aku pencuri, apa dampaknya bagi Pratama? Saham jatuh, kerjasama batal. Kau bilang demi kebaikan Rizky. Semua yang kau lakukan malah membahayakan dia. Kak Rizky, jangan percaya dia. Aku nggak berniat menyakitimu. Aku cuma mau kau lihat sifat sebenar wanita ini. Nona Permata, kau. Putri! Bukan, Kak Rizky, dia pura-pura. Cukup, Nadia. Kak Rizky. Tuan Muda, CCTV malam pesta sudah diperbaiki. Kartu itu benar-benar Nona Permata. Ketika Nyak Muda tak sadar, masukkan ke tasnya Muda. Aku janji Tante Permata jaga Nadia. Anggap saja tak tahu soal ini. Lagian, Putri juga tak benar-benar tak bersalah. Tuan Muda curiga nih. Muda, kenapa tak ungkit saja? Tuan Muda curiga Nyi Muda. Kenapa nggak langsung ungkit saja? Lihat aktingnya yang penuh celah. Bukannya juga lucu. Tuan Muda tahu Nyi Muda akting. Orang sakit makan 3 paha ayam. Mana ada yang sakit? Tuan Muda, lebih dari 3 paha ayam. Ku bilang di dapur. Nyi Muda minta babi panggang lagi. Tak takut mati kenyang. Babi panggang. Memang Koki Hotel Pratama hebat. Wangi sekali. Dasar jalang. Ternyata kamu pura-pura sakit buat tipu Kak Rizky. Aku pasti akan ungkit wajah asalmu. Wajah apa? Aku nggak ngerti. Putri, Kak Rizky nggak di sini. Jangan pura-pura lagi. Kau nikahi Kak Rizky cuma demi safir biru. Kau punya sekutu. Nona Permata, kalau kamu terus fitnah aku begini, aku akan panggil pengacara. Pura-pura juga hebat. Tapi kau pikir hanya kau yang bisa pura-pura? Mencuri deku? Purok? Ada apa? Kakak Ipa, aku tahu aku salah. Aku tak akan berani lagi. Aku benar-benar salah. Jangan pukul aku. Kemarin aku terlalu emosi. Meski demi Kak Rizky, aku tak patut berbuat begitu. Kelak aku pasti layani kau seperti kakak ipar. Aku tak akan berani lagi. Nona Permata, kalau kau bicara begitu, aku jadi sedih.
Aku masih sakit. Mana ada tenaga menumbukmu. Betul, Putri sudah sakit 2 hari. Mana ada mirip sakit? Orang sakit bisa makan lebih panggang 1 ekor. Kalian tak tahu, anak-anak panti asuhan hanya saat sakit baru makan yang enak. Jadi, sejak kecil aku, saat sakit, aku jadi makan lebih banyak. Tak boleh juga. Boleh, kau butuh nutrisi. Kak Rizky, kenapa begitu? Kenapa Putri bicara? Apa kau percaya? Apa lukaku ini aku yang buat sendiri? Bukankah begitu? Putri, jangan keterlaluan. Apa aku akan bohong, Kak Rizky? Aku nggak bilang kamu bohong. Aku cuma merasa memori kamu kurang bagus. Biar aku bantu ingatkan. Tapi kamu pikir cuma kamu yang bisa acting? Kau berani merekamku sengaja? Kak Rizky, semua ini Putri sengaja fitnah aku dengan merencanakan ini. Nona Permata, kau sudah fitnah aku kemarin. Jadi aku waspada, itu wajar kan? Nadia, kau mengecewakanku. Pulang dan renungkan. Tanpa izinku. Jangan muncul lagi di Pratama. Kak Rizky, kau nggak mau aku. Kau lupa masa kecil kita saling menolong. Lupa janji ibu akan jaga aku seumur hidup. Kenapa kau ingkar janji? Nona Permata, aku sangat paham kenapa kau begini. Kalau dari dulu aku tahu ada yang cinta dia begini, aku nggak akan ikut jodoh. Aku ganggu kebahagiaanmu. Maaf. Suami, kita cerai saja. Semoga kau dan Nona Permata bahagia selamanya. Ayo, kita cerai. Semoga kamu dan Nona Permata bahagia selamanya. Kamu ngomong apa? Nadia itu adikku. Selamanya cuma adikku. Gak percaya, biar aku pergi. Aku kasih izin kamu pergi. Kak Rizky, dia cuma main mundur maju. Biar dia pergi, dia belum dapat Safir. Pasti nggak pergi. Nadia, sudah cukup belum? Tanpa izinku, mulai sekarang. Jangan sampai ke Villa Pratama lagi. Buati, antar. Bawa pergi. Nona Permata, silakan. Kak Rizky, aku pasti buktikan siapa Putri sebenarnya. Sudah puas belum? Sudah aku bilang, bukan milikmu. Jangan berharap. Aku tahu, tapi belum pernah ada yang bela aku begini. Aku tak tahan. Maaf, takkan lagi. Cium aku. Cuma maaf saja cukup. Maafmu murah sekali. Jadi kamu mau apa? Balaslah. Kenapa dia cium aku? Apa karena terpesona kecantikanku dan jatuh hati padaku? Semua salahku. Aku terlalu keras. Sudah ku bilang, yang bukan milikmu, jangan berharap. Harus hukum apa? Kamu sudah cium balik, kan? Ini cuma bunganya. Kau baru pertama kali, kamu dikurung 7 hari. Apa maksudnya? Seminggu tak boleh keluar dari rumah. Apa? Seminggu nggak keluar? Gimana aku ke gudang permata mencuri safir biru? Ada keberatan? Enggak. Makan papi pangkangmu. Seminggu nggak keluar. Nggak seneng. Aku mau kue. Nanti kalian tangkap aku, bilang Putri yang menyuruh. Kalian bawa aku ke gudang pinggiran, foto dan kirim ke pria. Kalau pria itu tanya, siapa yang menyuruh? Kalian bilang, Putri yang suruh menangkapku dan suruh ganggu aku. Paham? Tenang saja, kami urus saja. Cuma ini... Kartu ini ada 500 juta. Selesai tugas, kasih lagi 500 juta. Nadia masih belum menyerah. Demi usir aku, dia sampai dirampok sendiri. Jangan salahkan aku kejam. Nih, Muda. Tuan Muda menyuruh, tak boleh keluar dari villa. Aku tak keluar. Aku cuma ambil kue ulang tahunku di depan. Biar aku yang ambil.
Bu Wati, hari ini ulang tahunku. Bolehkah aku ambil kue ulang tahunku sendiri? Ini. Tolong ya, aku cuma di depan, tak keluar. Baiklah. Tolong. Tuan Muda, gawat. Nyi Muda sepertinya diculik. Tenang, aku sudah pasang pelacak di tubuhnya. Bisa segera lokasikan posisinya. Baik. Mau pura-pura diculik? Biar kau tahu apa itu karma. Foto sudah dikirim. Sudah. Bingkil! Wanita cantik, kamu tahu ini tempat apa? Berani juga datang. Ayo, serang aja sekaligus. Dasar jalang, kok kamu... Wanita cantik yang datang sendiri. Baru kali ini kulihat. Kalau begitu, aku takkan sungkan. Dasar jalang licik, jangan tertipu. Hentikan. Jangan sentuh aku. Dengar ya, aku sudah nikah. Kalau suamiku tahu, dia takkan maafin kalian. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Tolong. Berani kau pukul aku. Kamu tahu. Tuan Rizky, orang paling berkuasa di Jakarta Raya. Cepat lari. Suami, seram sekali. Jangan takut, sudah aman. Tadi mereka tak cuma mau foto bugilku, malah mau ganggu aku. Aku tak mau. Mereka pukul dan hina aku. Suami, tak sangka Nona Permata tega begini. Demi usir aku dari Pratama, dia rela lakukan segalanya. Dia ajak banyak orang buat permalukan aku. Aku benaran takut. Untung sebelum pergi, aku olesin air bawang di tangan. Kalau tidak, mana bisa keluarkan air mata sebanyak ini. Kak Rizky, jangan percaya dia. Aku nggak kenal mereka. Dia putri sandiwarakan sendiri. Aku yang diculik. Nona Permata, kenapa tindakanmu sendiri kau tak mau akui? Susah payah aku nikahi Rizky. Mana mungkin aku main-main soal kesucianku. Bener, aku yang ajak preman itu. Aku ajak 4 pria tidur denganku. Aku nggak tahu malu. Tuan Muda, kami tangkap mereka. Suami, cepat bawa mereka pergi. Aku takut. Tuan Rizky, aku tak lakukan apa-apa. Tak lakukan? Ini apa? Tuan Rizky, aku nggak tahu. Foto ini, dia yang suruh aku foto. Dia bilang, suruh foto bugilnya. Kirim ke pria itu. Dia kasih nomor HP aja. Aku nggak tahu siapa. Kalau tahu itu Anda, berani mati pun, aku nggak berani. Omong kosong, bukan aku. Putri yang suruh kamu, bukan aku. Bener, Putri. Dia bilang kalau ditanya, bilang Putri yang suruh. Aku nggak bohong, aku bilang jujur. Di saku ada satu lagi, kartu dia kasih 500 juta. Coba cek saja, Tuan Rizky. Tuan Muda, kartu ini bukan milik Nona Permata. Tapi di dalam kartu ini, ada transfer Nona Permata 500 juta. Bener. Ku bawa kau ke luar negeri. Tak usah kembali lagi. Jangan, Kak Rizky, jangan usir aku. Aku lakukan ini semua demi kamu. Putri itu pencuri. Suami, tiba-tiba kepalaku sakit. Pasti gara-gara mereka yang kasar sekali sampai aku jatuh. Aku antar ke rumah sakit. Kak Rizky. Kak Rizky. Ke rumah sakit terdekat. Gak usah. Gak usah repot-repot. Mungkin aku ke jarak jadi pusing. Peluk aku merasa aman. Dia lemah sekali, sangat manja. Bisa jadi dia mata-mata dari orang itu.
Maaf, aku lagi ingin yang bukan milikku. Hari ini boleh kau impikan. Nadia itu adikku. Kau terluka karena dia. Pantas saja aku ganti rugi. Boleh ganti ruginya Tama lagi? Putri, akhirnya kau terbongkar. Berusaha keras pura-pura pusing. Buat saat ini kan, mau apa? Safir biru. Oke, kau bilang aku pura-pura. Baik, aku nggak pura-pura lagi. Aku... Putri, kau gila. Safir biru itu milik Prasasti Pratama. Mana berani ku cari. Aku cuma mau bebas ke panti asuhan. Jenguk anak-anak. Untung aku bawa tisu buat sandaran dahi. Kalau enggak, dahiku pasti luka. Aku cuma mau bebas ke panti asuhan, jenguk anak-anak. Jenguk anak? Baru nikah, malah pergi ke panti asuhan jenguk anak. Aku bisa rayakan di rumah dan di panti asuhan. Putri, jangan asal bohong. Hari ini bukan ulang tahunmu. Nadia memang salah. Tapi kok kebetulan pas kamu ambil kue malah diculik orangnya? Kamu benar, hari ini bukan ulang tahunku, tapi aku ini yatim piatu. Aku juga nggak tahu kapan ulang tahunku, jadi aku biasa, waktu senang dan waktu sedih, rayakan ulang tahun. Jadi waktu sedih bisa jadi lebih senang, waktu senang, rayakan saja. Kalau ini juga salah, ya aku salah saja. Jadi Nyi, Pratama bikin kamu sedih. Jadi Nyi Pratama tentu senang, cuma dikurung, gak senang. Jadi mau ulang tahun. Kamu jago bicara. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Jalan. Kak Putri pulang. Rindu aku nggak? Kak Putri lagi ulang tahun. Aku mau lihat kue maca atau kue buah. Anak-anak, mau kue maca atau kue buah? Kue maca. Kenapa? Kak Putri waktu senang makan kue maca. Waktu sedih makan kue buah. Kami berharap Kak Putri selalu senang. Jadi, kamu hari ini senang atau nggak senang? Tentu saja senang. Suamiku itu di Jakarta Raya, pria paling tampan dan kaya. Mimpi pun aku tertawa. Semoga Bapak Rizky jaga baik-baik Putri. Bapak tahu, walau dia ceria, sebenarnya mudah tersentuh. Benarkah? Kepala panti sangat mengenal istrimu. Bapak salah paham, karena aku dan Putri besar di panti asuhan ini. Sudah, bisa makan kue. Apa harapanmu? Aku tahu, Kak Putri mau bangun panti asuhan. Tak bocor saat hujan, tak kedap saat angin, sejuk di musim panas, hangat di musim dingin. Dasar nakal. Kalau diucapkan takkan jadi. Cepat makan kue. Buat apa berharap ke lilin? Mending berharap ke aku. Haraplah. Aku mau bangun panti asuhan. Ada sekolah, ada guru, ada pemanas, AC. Tiap makan ada daging, tiap makan ada telur, dan... Kepala rumah tangga dengar, ikuti permintaan Nyonya. Bangunkan panti asuhan, beri nama Nyonya. Segera atur. Rizky, kenapa kamu? Rizky, kenapa? Kamu tahu aku punya tujuan lain. Tapi kamu tetap mau bantu wujudkan harapanku. Istriku Rizky harusnya berkontribusi pada masyarakat. Harapan terwujud. Bisa pergi. Rizky, kenapa kamu tiba-tiba baik padaku? Cuma panti asuhan aja. Jangan tok nggak pernah lihat dunia. Ayo, pergi. Yuk, makan saja. Kak Rizky, kenapa kamu ulang tahunin wanita lain? Kamu harus milikku, harus milikku. Kerja sama aku, bantu dapatkan safir biru, biar aku urus Putri. Bantu dapatkan Rizky. Kamu tinggal di keluarga Wijaya, tak bisa curi safir biru. Kenapa kira aku bisa? Dulu aku sendirian.
Sekarang ada agen bantu. Kalian kerjasama dari dalam. Kerja sama. Rizky sudah usir aku ke luar negeri. Sekarang aku masih punya kesempatan jadi mata-mata kalian. Biar aku urus. Aku punya cara biar kamu balik ke keluarga Pratama dan hancurkan Putri. Oke, deal. Tuan Muda, soal yang Tuan minta sudah ada petunjuk. Tunggu aku ya. Oke. Ayo. Rizky sudah bantu bangun panti asuhan. Aku nggak perlu malah curi safir lagi. Tapi bos di balik ini pasti kirim orang lagi mencuri. Aku harus kasih tahu Rizky. Kalau ku tahu dia ada hubungan dengan Dalang, pasti ku tumbuk sampai hancur. Tunggu ketemu dalangnya. Bilang Rizky siapa dia. Itu juga balas budi panti asuhan. Putri, kan kamu bilang janji sama agen buat habisi Putri. Kok malah si Jalang Putri? Kayaknya agenku lebih jago urusnya. Langsung menipu Putri ke sini. Kalau begitu, langsung habisi Putri. Oh, gawat, Son. Selamat bergabung dalam kelompok HIV. Kalian siapa? Kalian mau apa? Tentu saja mau infeksiin HIV ke kamu. Sejak kena penyakit ini, aku nggak pernah sentuh wanita lagi. Sebelum mati, satu lagi. Worth it. Berani? Kalau suamiku tahu, takkan maafin kalian. Maafin kita. Kita orang yang mau mati. Perlu siapa maafin? Iya kan, bro? Iya, Pak. Bos, orang yang panggil kamu, dia kasih berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Enggak, 20 kali lipat. 20 kali lipat? Kita orang yang mau mati. Uangnya buat apa? Gak bisa dibujuk, gimana ini? Tuan Muda, ini kasus Safir Biru, video malam itu, dan malam pernikahan, video lemari besi. 2 video ini rusak oleh hacker hebat, jadi butuh hari-hari buat perbaiki. Ternyata kamu, Putri, cari dia kembali. Baik. Putri, kali ini, gimana kau bohong lagi? Tuan Muda, gawat, Yang Muda pergi setengah jam lalu. Bagus, sangat bagus. Malah kabur karena bersalah. Putri, kau pikir bisa kabur dari genggamanku? Brothers, serang! Suami, kok kamu kesini? Sialan jalan, berani bohongi aku. Mana dia? Tadi masih di sini kan? Masih diam apa? Cari dia sekarang. Sihir ini takkan bertahan lama. Aku harus kabur. Tunggu dulu. Gawat, lupa aku kena air tadi. Bos, kenapa? Siapa yang pukul aku? Bos, apa itu? Pintu seburuk ini ternyata kok kuat. Bos, jangan-jangan kita ketemu setan. Setan apanya? Cepat selesaikan! Lihat baik-baik, itu cuma baju tanpa orang. Ya, aku lihat juga apa masalahnya. Kita berempat, apa kita... Kamu nggak tahu, waktunya hampir tiba. Keluhan lagi, cepat selesaikan. Kalau ditunda lagi, apapun bisa terjadi, termasuk hal... Bener bos, bener.
Putri! Putri! Cepat lari! Coba saya kabur. Mereka pembunuh. Kalau tak lari, aku mati. Jangan lawan mereka. Mereka HIV. Kalau kena sentuh, aku habis. Awas. Putri. Tangkap mereka semua. Carikan dalang di balik. Baik. Bukannya harus ditangkap. Kenapa malah dibawa? Suami, kamu yakin aku tak kena HIV? Di tongkat itu benar tak ada darah HIV? Kalau takut, kenapa tadi kau lindungi aku? Aduh, aku panik jadi lupa. Kalau ingat, biarkan aku dipukul ya. Tak tahu balas budi. mana mungkin. Benar juga. Si pencuri begini, mana punya hati nuraninya? Bila siapa suruh mencuri safir biru? Coba ungkapkan kebenaran. Kita cari dalang di balik ini. Kalau aku tahu dia ada hubungan dengan dalang, pasti ku tumbuk sampai hancur. Gak bisa. Kalau bilang, aku pasti mati. Suami, kamu lagi curiga aku. Bukti sudah jelas. Masih mau beralasan. Hah? Masa sih Rizky bisa perbaiki CCTV yang rusak, Budi? Gimana ini? Ada yang mau kamu katakan? Aku akui itu aku. Tapi karena Nona Permata letakkan kartu palsu ke dalam tasku. Saat lewat lemari besi, pintu langsung terbuka. Yang selanjutnya, kamu sudah tahu. Baik. Boleh dibilang alasan. Bagaimana ini? Ini bukan aku. Putri, kau berani berbohong dengan mata terbuka. Orang di foto ini, di belakang telinga ada bintik kelabu. Masih mau beralasan? Ini bukan lahir. Ini tanda saat aku ditangkap ke laboratorium. Menandakan kita yang jadi monster. Aku sudah berusaha keras, ingin hidup baik-baik. Tapi kenapa? Kenapa sakit hidup masih terus mengingatkanku? Kenapa mereka terus mengingatkanku? Putri, haruskah aku percaya padamu? Tuan Muda, gawat. Nadia terluka parah. Nyawanya dalam bahaya. Apa? Selamat, lolos lagi. Bukannya Nona Permata keluar negeri. Kenapa balik lagi? Suami, tunggu aku. Aku juga ikut. Ada apa? Kata orang yang bawa Nadia, di kuburan, dia bertarung dengan pencuri tulip. Dia dipukul batu di kepala. Sekarang masih pingsan. Tulip di kuburan? Yang Tuan tanam untuk Nyo Pratama, tulip itu... Dasar bodoh. Nadia makin jago. Tipuannya kali ini tepat sasaran. Jangan sentuh aku! Pergi! Nadia. Kak Rizky, tolong aku! Aku tak mau disuntik! Aku takut! Tuan Muda, begini. Putri, kali ini aku pasti usir kamu. Ada apa? Tubuh Nona Permata. Luka tusuk besi berkarat. Perlu suntik tetanus. Kak Rizky, aku tak mau disuntik. Aku lebih mau mati daripada disuntik. Ngomong apa sih? Kak Rizky, aku tahu setelah aku sembuh, kau akan mengirimku ke luar negeri. Mending aku mati saja. Buat apa aku hidup? Nadia, disuntik saja. Tak usah keluar negeri. Serius? Kapan aku bohongi kamu? Ayo janji. Ayo. Putri, mau apa? Jangan marah, suami. Aku juga mau Nona Permata tetap tinggal di sini. Ayo, kita bersama. Kamu. Tentu saja.
Janji, tak boleh ingkar. Sudah. Cepat, suntikan dia. Setelan, satu hari nanti, aku akan buat kau tak bisa ketawa lagi. Tak apa-apa, cepat selesai. Si manja mau lawan sama aku. Masih belum cukup. Kak Rizky, sakit. Sangat sakit. Sudah. Wanita cantik banyak akal. Asal aku nangis, Kak Rizky pasti berlaku aku. Suami, ini aku dapat dari kuil. Berlutut sujud demi sujud. Sangat langka. Bisa tolak bala. Ini untukmu. Semoga kau selalu takkan seperti Nona Permata luka seberat ini. Kau kasih aku, kau tak punya lagi. Tak menyesal? Gak apa-apa. Aku cukup dengan kamu sebagai amuletku. Aku terima dengan berat hati. Bapak dan Ibu Wijaya sangat saling menyayangi. Amulet ini sepertinya pernah kulihat di kepala Panti Bintang Bulan. Panti Bintang Bulan? Iya, waktu aku nonton TikTok pernah lihat. Berlutut, sujud demi sujud. Sangat langka. Putri, berani bohong Kak Rizky. Kau habis. Ternyata kamu masih gak percaya aku. Putri, Kak Rizky di dunia ini orang yang paling unik. Barang-barangnya semua custom made. Kenapa kamu kasih dia barang yang sama kayak orang lain? Kenapa kamu sama kepala Panti Bintang Bulan amuletnya sama? Enggak sama. Amulet Bapak Budi dan milikku cuma mirip bentuknya. Milikku ada tulisannya. Lihatlah, ada huruf Putri di dalam. Ini saat aku keluar dari tempat itu. Saat kabur, aku minta untuk diri. Kalau kamu gak percaya, kembalikan saja ke aku. Barang yang sudah dikasih, mana bisa diminta balik? Kamu yang bilang gak percaya. Rizky, sekarang banyak tempat wisata yang jual layanan ukir. Itu bukan berarti unik. Diam. Enggak. Layanan ukir tak berarti unik. Jangan ditipu lagi ya. Oh. Bukan. Kak Rizky, dia... Tuan muda. Cari orang, beli amulet Bapak Budi. Berapapun harganya. Baik. Sekarang ini baru unik. Berapapun kamu beli, 100 juta pun beli. Kalau dia berani minta, aku berani beli. 100 juta bisa bangun berapa panti asuhan? 1, 2, 1, 2. Kamu lagi ngapain sih? 100. Kamu suka banget bangun panti asuhan. Iya, ku harap anak-anak dunia bisa sama denganku. Tinggal di rumah bagus, punya keluarga. Demi amuletmu, dengan namamu, aku buat Yayasan Pratama. Mau bangun berapa panti, ya silahkan. Kak Rizky, benarkah? Kapan aku bohongi kamu? Terima kasih. Kak Rizky, aku juga. Jangan nangis, jelek banget. Nadia, saat kau sembuh, Bu Wati akan jemputmu. Restlah baik-baik. Iya. Kak Rizky. Kak Rizky. Putri, jalan. Kau godain Kak Rizky hingga dia nurut lu. Si agenmu mana? Suruh dia ke sini. Perintah bos besar. Malam ini ke kamar 221. Terima instruksi. Kamar 221, bukannya itu kamar Nadia. Jangan-jangan Nadia yang hendak mencuri Safir Wijaya, bosnya. Kok belum datang juga? Ini lantai 22. Kok kamu bisa masuk? Jangan berisik. Ada apa? Mana bosnya? Bos suruh aku bantu curigai Safir. Tukarannya, kamu bantu usir Putri. Ternyata bosnya suruh Nadia mencuri Safir. Aku mau lihat. Kamu mau usir aku gimana? Kamu mau gimana?
Aku mau data lengkap, Putri. Dia paling takut apa? Paling suka apa? Semakin detail, semakin baik. Cuma itu. Data harus benar. Karena cuma begini, aku bisa usir jalan itu. Data siap dalam setengah jam. Sangat baik. Wah, ada agen hebat bantu aku. Putri, kali ini kamu habis. Kamu lagi apa? Kamu mau apa? Dia nggak lihat. Aku loncat dari kamar Nadia kan? Kali ini mau bohong apa? Ada keinginan lain yang bisa kubantu? Kenapa mau bunuh diri? Bunuh diri. Bukankah begitu? Kalau aku nggak genggam kamu, kamu sudah mati. Aku juga ketakutan sama kamu. Aku merasa aku ini monster. Jadi aku putus asa. Maaf, nanti nggak akan lagi. Kamu bukan monster. Siapa yang berani bilang kamu monster? Itu mauan aku, Rizky. Termasuk dirimu sendiri. Suamiku, Rizky, kamu baik. Terima kasih sudah bantu. Balas budi, aku pasti cari si pencuri safir biru. Putri, peringatan. Kalau kamu berani mati, donasi panti asuhan batal. Tenang, aku nggak akan mati. Orang tua Putri meninggal, 8 tahun diadopsi panti bintang bulan. Paling takut anjing, suka makan, punggung bebek. Senang sekali pulang ke rumah. Biar aku coba dulu apa data spion itu akurat. Oh, suami, ada anjing. Ada apa? Anjingnya lucu banget. Bawa jauh, jauh. Data spion memang akurat. Untung Putri takut anjing. Kak Rizky, aku temukan di depan pintu anjing liar. Persis sama Adi yang kau pelihara dulu. Maaf, aku terlalu panik. Waktu kecil aku dikurung di biusin banyak anjing. Jadi karena suami suka anjing, aku akan berusaha suka juga. Tak suka ya tak suka. Tak usah dipaksa suka. Rizky, kenapa kamu begitu baik padaku? Ada paha bebek? Kamu lagi ngapain? Kamu makan pantat bebek, Kak Rizky. Dia jijik banget. Info aja lagi bener. Putri memang suka pantat bebek. Waktu Kak Rizky kecil, lihat orang makan pantat bebek, segera muntah. Kali ini, Putri pasti bakal dibenci Kak Rizky. Nggak jijik, enak dan lembut. Coba deh. Busuk banget. Nggak busuk, enak dan lembut. Coba deh. Kukira kamu beda dari orang kaya. Nggak akan meremehkan makanan orang miskin. Aku salah kira. Aku bawa sekarang. Takkan bikin rumahmu bau. Tunggu dulu, ulangi lagi. Putri, kamu habis deh. Aku nggak akan bikin rumahmu kotor. Ulang lagi, rumah siapa? Rumahmu. Ulang lagi. Kak Rizky, kamu nggak merasa jijik? Dia makan pantat bebek. Pantat bebeknya enak gak? Enggak kok, enak banget. Kamu bilang mulutku pantat bebek. Kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Sebagainya Pratama, bicaramu nggak tahu batas. Mana aku nggak tahu batas. Ini rumahku. Bukannya ini rumahmu juga. Aku cuma tinggal sementara, tentu bukan rumahku. Waki. Tuan muda. Tambahkan nama Nyek Pratama di sertifikat rumah. Baik, Tuan muda. Kenapa? Jangan Kak Rizky, ini rumahnya Pratama yang disimpan untukmu, harus diwariskan. Nadia, aku mau tambah nama Nyek Pratama. Harus minta. Rizky, mulutmu berminyak. Kenapa kamu rela begini demi aku? Putri si penyihir. Dia menipu Kak Rizky, hingga rumah pun disetor. Gak bisa. Kali ini Putri harus mati. Hanya jika dia mati, baru gak bisa ganggu di depan Kak Rizky.
ketemu aku di Villa Pratama malam ini. Malam ini di Pratama. Nadia, mari kulihat apa rencana kamu. Sudah datang. Mau apa? Kok bisa masuk? Nggak ketahuan ya? Jangan berisik, bicara saja. Data itu ada di sini, sudah lolos uji. Sekarang, kita lakukan tugas terakhir. Bunuh Putri. Tugasku mencuri safir, bukan membunuh. Gak usah bunuh, bisa bantu curi safir. Cukup kidnap, anak panti asuhan. Biar Putri bawa safir untuk menolong. Nanti Putri mati, safir pun kau dapat. 1 langkah 2 untung. Si Manha benaran drengsa, tapi aku bisa memanfaatkan rencana ini untuk menarik dalang pencuri permata. Rencananya bagus, tapi kalau Putri bawa safir palsu gimana? Safir semua mirip. Tenang saja, pukul waktu, bos akan hadir untuk memeriksa langsung. Oke, aku akan... Nadia. Kak Rizky. Kak Rizky, cepat pergi, cepat. Takut apa? Cepat pergi. Kak Rizky, kenapa ke sini? Tuan muda, pelaku pembunuhnya Pratama 20 tahun lalu, Hendra sudah pulang. Dan Nona Nadia sudah berhubungan dengan Hendra. Takutnya ini berbahaya bagi Nyak Muda. 20 tahun lalu, demi dapat permata Pratama, safir biru, dia tega bunuh adik kandungnya. Hendra berani balik habis dia. Awasi Hendra. Baik, kalau... Nadia, kamu adikku. Siapapun yang ganggu kamu, bilang saja padaku. Aku akan bela kamu. Kau yang harus kuhadapi Putri? Putri takkan ganggu kamu. Ingat kata-kataku. Istirahatlah. Memang harus Putri mati, Kak Rizky, baru jadi milikku saja. Sihir penyamaran ini kapan bisa kuatur? Kenapa takut begitu? Kan pernah lihat kamu begini? Aku masih belum biasa. Memang agak aneh, kan? Nggak aneh. Belakangan ini, kalau Nadia ganggu kamu, harus langsung kasih tahu aku. Apa dia curiga aku ke Nadia? Nggak mungkin. Aku baru balik ke kamar. Ilusi lenyapnya. Putri. Nona Permata cuma agak sombong. Dia orangnya baik. Tenang, dia nggak akan ganggu aku. Siapapun yang ganggu kamu, langsung kasih tahu aku. Rizky, kamu kenapa hari ini? Ada apa? Nggak apa-apa. Kamu nikah ke Pratama demi perlindungan Pratama. Pasti aku penuhi janji. Terima kasih, suami. Jangan lupa istirahat. Baik. Rizky, kalau kau tahu siapa aku, takkan bicara begitu lagi. Tuan Muda, kami intersepsi pesannya Muda. Hendra kirim orang menyamar anak panti asuhan. Minta Yang Muda tukar dengan safir. Siapkan mobil. Tapi Tuan Muda, kalau Tuan pergi selamatkan anak-anak, itu tandanya Yang Muda kelemahanmu. Kalau begitu... Hendra akan ancam aku pakai Putri. Dengan kepedulian Putri pada anak-anak, dia pasti akan terjebak jebakan Hendra. Tuan Muda, Hendra itu bahaya. Aku harus ke kepala panti budi, bahas soal penculikan. Gunakan penyamaran, biar Rizky nggak tahu. Tak sangka mereka begitu kecil. Berani ancam nyonya dengan menculik anak yatim. Siapa menculik? Aku belum bertindak. Kau jaga Putri di rumah. Jangan biarkan keluar. Soal anak menculik, jangan kasih tahu dia. Baik, Tuan Muda. Jaga diri ya. Perintah bos. Hanya yang bawa safir biru boleh masuk. Yang lain dilarang. Ada apa? Kenapa
Kenapa dia yang datang? Putri mana? Rizky ternyata sangat cinta. Dia intercept pesan Putri dan datang menggantikannya. Kak Rizky, kenapa kau begitu lindungi dia? Kau semakin lindungi dia, aku semakin ingin dia mati. Lama tak jumpa. Tak sangka kau rela demi wanita serahkan safir biru yang ibu lindungi mati-matian. Ternyata, Nye, Pratama mati demi lindungi safir biru. Kayaknya dia yang suruh aku curi safir. Tak sangka dia kena Rizky. Jangan banyak omong. Aku bawa safir. Lepaskan anak-anak. Cek safir dulu. Biar aku. Kak Rizky, kenapa tak tanya kenapa aku di sini? Kau berdampingan dengan musuh, apa perlu ditanya lagi? 20 tahun aku cari Hendra. Saat dia tiba, orangku sudah awasi dia. Tapi tak sangka, dia malah hubungi kau duluan. Nadia, kamu mengecewakan aku. Kau kecewa? Aku yang harusnya kecewa. Kau janji ibu akan jaga aku seumur hidup. Tapi sejak Putri itu muncul, kau pernah jaga aku. Kau selalu bela dia. Tak peduli padaku lagi. Aku janji Tante Permata jaga kamu. Selama ini aku anggap kamu adik kandung. Tak pernah biarkan kamu tersiksa. Siapa mau jadi adikmu? Aku mau jadi wanita kamu. Tutup pintu! Beraninya gunakan anak-anak. Semuanya cuma alat buatku. Kak Rizky, jangan lupa urus diri sendiri. Kamar terkurungmu bentar lagi jadi ruang es. Saat kau tak bisa bergerak, tubuhmu akan jadi milikku. Semua milik Pratama jadi milikku. Jangan mimpi. Apakah mimpi? Kau segera tahu. Yang bisa buka pintunya cuma kita berdua. Enggak, 3. Yang satu lagi agen yang kita bayar. Dia nggak akan datang menolongmu. Jadi Kak Rizky tetaplah milikku. Ada apa ini? Safirnya palsu. Safirnya asli, tapi dia sudah dimanipulasi. Saat diverifikasi, akan kirim lokasi ke polisi. Jadi kita harus bagaimana? Cepat kabur. Tunggu dulu, pintu itu nggak bisa dibuka. Kalau Kak Rizky mati di dalam gimana? Kau mau dia mati? Atau kau mati? Kenapa diam saja? Cepat jalan! Safir dicuri orang. Lupakan safir itu. Polisi hampir datang. Cepat kabur. Ayo! Ada orang. Kalau aku dorong pintu masuk, identitasku akan terbongkar. Rizky pasti akan menangkapku. Panti asuhan yang sudah dibangun, pasti batal dibangun. Sudahlah, aku mau bangun panti asuhan. Ada sekolah, ada guru, ada AC, ada pemanas. Tiap makan ada daging, tiap makan ada telur. Lalu, dengar ya Bu Wati, ikuti permintaan Ibu, bangun panti asuhan dengan namanya. Tambahkan nama ibu di sertifikat tanah. Baik, Tuan Muda. Sudahlah, mati saja. Panti asuhan aku bangun sendiri. Rizky, aku nggak mau utang budimu. Rizky, bangunlah. Cuma Hendra yang bisa buka pintunya. Kamu siapa sebenarnya? Tapi aku... Rizky... Minggir! Tuan Muda, bangunlah. Tuan Muda, kamu sudah bangun. Tuan Muda, sebelumnya minum obat dulu. Kau suapi aku. Hah? Aku? Kenapa dia nggak tanya siapa aku? Apa dia lupa ingatan karena beku? Nyi, Pratama, suapi Tuan Muda minum obat.
Suami, minum obat dulu. Apa hubunganmu dengan Hendra? Gak ada hubungan sama dia. Aku belum bilang siapa Hendra. Kau langsung bilang tak ada hubungan. Aku nggak kenal dia, makanya aku bilang nggak apa-apa. Lalu kenapa kamu punya kartu akses laboratoriumnya? Aku nemu di lantai. Bikin lagi. Aduh, bukan. Kartu itu aku temukan di depan kamar Nona Nadia. Lalu kenapa kamu ada di laboratorium? Aku mau balikin kartu. Dia jalan cepet banget. Aku panggil, dia nggak mau. Jadi aku ikutin aja. Kenapa harus sekarang? Kamu pikir aku percaya? Kamu juga tahu, Nadia nggak suka aku. Kalau nggak balikin sekarang, nanti dia bilang ke kamu, aku maling gimana. Tiap kata kamu akan ku cari tahu. Kalau ku tahu kamu bohong, aku nggak akan maafin kamu. 2 hari ini di rumah saja. Jangan pergi mana-mana. Boleh aku ke panti asuhan dulu? Kamu pikir, kamu masih bisa tawar-menawar? Baik, Kak. Istirahatlah. Tuan Muda, menurutku Nyamuda tak bisa dipercaya. Kata Putri percaya atau tidak? Biar aku yang tentukan. Jangan kau atur-atur. Baik. 2 hari ini awasi dia. Jangan biarkan keluar. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, kamu gak apa-apa? Kayaknya suara itu dari dapur. Biar aku cek. Nih, Muda, kamu lagi apa? Aku lagi buat kue. Nih, Muda mau kue. Biar Koki yang buat saja. Koki nggak bisa buat rasanya yang aku mau. Nih, Muda biasanya beli kue di toko mana? Aku mau makan di sebelah panti. Kue buah dari toko itu. Nih, Muda mau kue buah. Tuan Muda, Muda mau kue buah. Apa ini kode rahasia? Dia mau kue buah. Saat Kak Putri senang, dia makan kue matcha. Saat sedih, makan kue buah. Kayaknya dia lagi sedih. Aku pergi sendiri. Baik. Keluarga Pratama bikin kamu sedih. Rizky. Ini bukan panti asuhan. Barang yang jatuh ke tanah, tak usah diambil lagi. Aku nggak mau makan. Aku cuma mau bersihkan. Tak usah juga. Buati yang bersihkan. Buati. Sayang sekali. Baru makan 2 suap. Sayang apa? Cuma kue. Beli lagi saja. Manis sekali. Senang sekali. Kue matcha enak banget. Bukannya kamu larang aku jenguk anak-anak? Kenapa tiba-tiba setuju? Soalnya wajahmu lucu banget. Suami, bagaimana? Aku sekarang cantik nggak? Cuma sedikit lebih baik. Suami, aku suka kamu yang sok-sokan. Ayo. Rizky, percayalah padaku. Aku nggak akan menyakitimu. Tuan Muda, Muda belum bebas tuduhan. Berani percaya padanya berbahaya. Tuan tak peduli diri. Aku peduli, Tuan. Laksanakan sekarang. Suami, terima kasih sudah temani aku ke sini. Tenang saja, beberapa hari ini aku nggak pergi kemana-mana. Harusnya. Aku paling patuh. Apa? Terdapat jejak Hendra. Aku tahu. Kamu turun dulu. Ada urusan aku. Sopir jemput kamu. Jangan keluar rumah. Baik, aku tahu. Nyi, Pratama, Tuan Muda suruh aku jemput.
Wati, kenapa kamu? Apa ini? Nyi, Muda, maaf. Demi keselamatan Tuan Muda, aku terpaksa lakukan ini. Jalan. Menurut data, Putri takut mati dan menderita klaustrofobia parah. Asal kurung dia di ruang gelap, dia pasti minta bantuan Hendra. Ini di mana? Kok gelap banget? Bilang, apa hubunganmu dengan Hendra? Rizky, lepaskan aku dulu. Ini gelap banget. Aku takut. Kalau tak bilang, tinggal di sini selamanya. Putri, bilang. Baik, Tuan Muda. Segera saya ke sana. Kalau dia tak ungkap identitasnya, taruh ular ke kamar itu. Baik. Semua ancaman terhadap Tuan Muda harus kuhapus. Kabar Hendra cuma tipuan. Tujuannya menyamarahi Putri. Tuan Muda, tangannya berdarah. Kirim semua orang cari di seluruh kota. Kalau Putri tak ditemukan, kalian ikut mati bareng. Tapi kalau yang Muda kabur sama Hendra, Bunuh Hendra itu dan bawa Putri kembali. hai, Samuda. Lepaskan ular. Ular, jauh, jauh. Rizky, kalau kamu mau paksa aku hubungi Hendra dengan cara ini, kamu salah. Aku nggak akan ungkap identitasku. Aku nggak akan bahayakan anak-anak. Tuan Muda, kamu belum tidur 48 jam. Pulang dan istirahat dulu. Yang Muda kalau lihat kamu begini pasti akan kasihan. Masih ada 2 lokasi. Cari terus. Wati sudah lama di sini. Sudah 24 tahun. Izu belum 4 tahun. Sudah lama. Harusnya tahu akibat jadi pengkhianat. Aku nggak ngerti, Tuan Muda. Apa maksudnya? Kamu tahu kabar Putri diculik Hendra. Kamu yang kasih tahu. Sopir yang jemput Putri. Aku yang suruhmu sampai rute cari Putri. Kita lewat gudang selatan 2 kali. Tapi mobilnya diarahin. Kamu suruh sopir belok. Tuan Muda, aku... Kamu masih mau mengingkarinya? Tuan Muda, aku salah. Cepat bilang, Putri ada di mana? Tuan Muda, ada ular. Putri. Rizky, aku bukan milik Hendra. Percayalah padaku. Aku tahu kamu bukan. Meski ularnya tak beracun, tapi tubuh Nyonya banyak yang terluka. Beberapa lukanya dalam, mungkin akan meninggalkan bekas. Hubungi tim medis luar negeri terbaik. Jangan sampai dia ada bekas lagi. Baik. Putri, kamu sudah bangun? Boleh saja ada bekas. Yang penting luka sudah sembuh. Nggak usah cari tim luar, buang uang. Kamu pikir keluarga Pratama nggak ada uang? Pratama tak kurang. Aku yang kurang. Rizky, aku tak mau berhutang budi. Apa maksudmu? Aku tak mau berhutang budi. Ulang lagi. Ulang pun sama. Aku tak mau. Main-mainin aku, anak yatim piatu. Seru, bikin kamu bangga. Apa katamu? Aku yang harus tanya. Kau yang kurung aku. Kau yang kasih ular. Sekarang pura-pura mau obati masih kau. Apa maksudmu?
Gak percaya. Pergi sana. Pakai cara licik begini untuk aku. Seru. Maaf, salahku. Aku tak tahu Wati akan... Dia setia padamu. Tanpa perintahmu, dia berani bertindak sendiri. Rizky, kita cerai saja. Oh bukan, kita bubarkan kontrak saja. Jadi, Nya Pratama sangat berbahaya. Berani kau? Kalau kejadian ini ulang, aku pasti mati. Aku cuma mau hidup aman. Aku janji tak akan terjadi lagi. Bukan. Kamu istirahat dulu. Soal lain, bahas setelah keluar. Ada tikus! Tuan muda, akhirnya kau datang. Gimana rasanya dikurung di ruang gelap? Dibiting tikus yang kau takuti. Gimana rasanya? Tuan muda, aku salah. Tapi kalau kejadian lagi, aku tetap akan lakukan. Berani kau? Tuan muda, identitas Nye muda mencurigakan. Kau tak tega menghukumnya. Aku harus tega. Hanya cara ini yang bisa jaga keamanan orang-orang di sekitarmu. Dasar tak tahu malu. Kayaknya aku terlalu bebasin kau. Mulai hari ini, kau pensiun. Ke Panti Lansia Pratama. Menikmati pensiun. Tuan muda, 20 tahun aku di sini. Setia. Tak ada liburan, tak ada diri sendiri. Kau malah demi wanita yang asalnya tak jelas mengusirku dari sini. Mulai sekarang, kamu bisa cuti terus. Berani kau sentuh putri. Tuan muda, aku... Keluar dari Pratama. Tuan muda, jangan begini, Tuan muda. Andy. Tuan muda. Antar Buati urus pensiun dini. Karena 20 tahun kerja kerasmu, ganti rugi pensiun. Tak boleh kurang. Baik. Tuan muda. Sa putri dirawat, semua biaya medis, dan ganti rugi. Buat daftarnya, suruh Buati bayar. Juga tak boleh kurang. Tuan muda. Kau benar-benar mau demi putri wanita asal tak jelas itu begini padaku. Dia bukan wanita, asal tak jelas. Dia istriku. Bukan. Awalnya kau anggap dia pencuri. Jadi, kau buat kontrak. Biar tetap bisisimu. Tangkap Hendra. Dia cuma bidak caturmu. Jadi, aku cuma bidak caturmu. Putri, bukan seperti yang kau pikirkan. Karena semua ini cuma kebohongan. Biar aku akhiri. Karena semua ini cuma kebohongan. Biar saja berakhir. Putri. Tuan muda. Putri itu tak pantas untukmu. Dimas, antar Buati urus pensiun dini. Tak boleh masuk ke dalam villa Pratama lagi. Baik. Tuan muda, kau benar mahu demi wanita yang baru datang setengah bulan mengusirku dari keluarga Pratama? Aku artinya apa di matamu? Buati, serahkan semua kunci villa Pratama. Tak serahkan pun tak apa. Setelah malam ini, semua kode pintunya akan di-reset. Tuan muda, kau pasti menyesal. Biar kau tahu, di dunia ini, siapa yang tulus menjagamu. Hubungan kita sudah berakhir. Kau masih mau apa? Putri, kau masih bocah. Kontrak bisa dicabut cuma dengan robeknya. Sejak awal kau cuma menguji aku. Sekarang kau tahu hasilnya. Aku bukan orang yang kau cari. Boleh ku lepas? Gak boleh. Uji coba kurang? Atau luka belum cukup? Kau mau apa? Tortur? Air cabai? Atau kursi harimau? Kursi macan. Air cabai? Aku butuh itu buat interogasi kamu. Kamu mau apa? Ku beritahu. Kalau kamu berani di tempat ini berulah, aku... Kamu mau apa? Aku akan teriak, kamu brengsek, brengsek!
Maaf, aku tak bisa lindungimu. Kalau kamu mau paksa aku, tetap di sini. Uji hubungan aku dan Hendra. Biar ku bilang sekarang, aku bukan milik siapapun. Jangan uji lagi. Aku tak pernah mau uji kamu. Kau juga dengar tadi. Kali ini Bu Wati yang bertindak sendiri. Aku akan usir dia dari keluarga Pratama. Akan ku beri penjelasan. Rizky, kalau kamu begini, aku akan kira kau cinta aku. Tuan muda, Bu Wati suruh aku kasih ini. Kata ini pusakanya Pratama. Rizky kecil, ibu pergi, Bu Wati yang urus kamu. Bu Wati di dunia ini selain ibu yang paling cinta kamu. Po muda, Bu Wati baru saja bunuh diri. Tuan muda, Bu Wati baru saja mencoba bunuh diri. Apa? Tapi jangan panik. Dia sudah kami antar ke rumah sakit. Putri! Rizky, aku nggak bohong. Aku nggak kerja sama Hendra. Balasan atas panti asuhanmu, aku pasti temukan Hendra dan serahkan padamu. Aku sudah muak hidup menyembunyi. Kapan kamu bisa dapatkan Pratama? Si mata-mata itu bisa nggak sih? Aku sudah bertahan 20 tahun. Kamu baru beberapa hari. Yakin? Oke. Ada apa? Orangku curiga. Putri itu mata-mata. Apa? Antar saja waktu itu ketemu mata-mata yang datang Putri. Kemudian aku ajak bertemu. Pertahanan Pratama ketat, dia masih bisa masuk diam-diam. Jika itu Putri, semua ini bisa dijelaskan. Aku harus kasih tahu Kak Rizky. Gak ada bukti. Kamu pikir Rizky bakal percaya? Terus sekarang gimana? Tugas baru, bawa Bu Wati ke laboratorium barat. Benar-benar sesuai keinginan. Kalau aku bawa Bu Wati, bisa ketemu Hendra, kan? Operasi pasien berhasil, tapi luka di kepala masih perlu dirawat selama bulan-bulan. Tuan muda, kenapa selamatkan aku? Tak ada Pratama, lebih baik aku mati. Mau mati? Jangan mati di Pratama. Tuan muda selalu begini, keras mulut, lembut hati. Jika kamu tega aku mati, kenapa repot-repot selamatkan aku? Selamat kamu, buat tanya kamu. Dulu Hendra bawa semua barang ibu. Recorder ini dari mana? Ininya Pratama, sudah sadar rencana Hendra tahu akan terjadi hal buruk. Jadi, disimpan untukku. Serahkan semua pusaka ibu segera. Kau tak pantas memilikinya. Tuan muda, itu miliknya Pratama yang disimpan untukku. Kau tak pantas merindukannya. Cuma karena aku uji Putri. Aku cuma mau kamu aman. Bu Wati, kau cuma pembantu. Jaga ucapan. Setahun ini, di matamu, aku cuma pembantu rumah tangga. Aku anggap kau adik kandung. Jah, dari mana kau berani? Berani begini. Kau kira kau pemilik Pratama? Rizky benar-benar bertengkar sama Bu Wati. Kalau aku ikut ikat Bu Wati biar dia tolong, dia mungkin tak pergi. Bu Wati juga sakit. Apa bisa mati di jalan? Ah, tak bisa. Aku cari cara lain saja. Tuan muda, Periksa semua aset Bu Wati. Jika ada masalah, proses hukum. Amankan. Awasi dia ketat. Jangan sampai kabur. Baik. Kepala Panti Buti. Ada cara apa tanpa culik Bu Wati, tapi bisa tarik Hendra? Kau pun tak tahu cara. Tiba-tiba tanya. Takutnya...
Aduh, terus sekarang gimana? Masalah ini ada hubungan dengan kalian berdua. Kenapa kalian tak bicara sama-sama saja? Aku dan Rizky sudah berakhir. Taruh, Hendra. Cuma demi balas budi. Kakak Putri, suamimu datang. Rizky datang. Jangan bilang aku di sini. Putri, kau di sini juga. Tuan salah dengar. Aku baru saja bilang, hati-hati ada tangga. Kau yakin tak lihat dia? Tak. Dia tak datang. Tak. Ya. Aku pergi dulu. Syukurlah, nggak ketahuan. Aduh, harusnya aku kidnap Bu Wati nggak? Kalau Putri tahu aku diculik, dia pasti mau cari kesenangan Rizky. Dia pasti datang tolong aku. Nanti kau telepon Rizky. Bilang aku yang menculik Putri. Tuan muda sekarang buta cinta. Demi wanita itu, dia pasti datang. Rizky, aku mau lihat. Saat semua kebenaran ada di depanmu, apa kau masih bela wanita? Tuan Muda, tempat Ni Muda bisa pergi. Sudah kami cari semua. Kayaknya dia sengaja menghindari Tuan. Cutin pekerja panti sehari. Urusannya, rencana panti bermasalah. Impiannya bangun panti asuhan. Dia pasti muncul. Baik. Apa? Baru setengah jam. Panti asuhan yang baik-baik, kenapa tiba-tiba dihentikan? Aku tahu, aku cari dia. Aku punya hak apa untuk cari dia? Tolong! Ayo, cepat! Apa orang Hendra lihat aku nggak bertindak? Malah mereka sendiri yang bertindak. Sudah 2 jam. Kenapa belum hubungi aku? Tuan Muda, proyek sudah berhenti 2 jam ya Muda. Nggak mungkin. Putri, kamu mau? Apa? Bu Wati menculik Putri? Oke, tunggu saja. Tuan Muda, Bu Wati, baru keluar RS. Mana mungkin menculiknya Muda? Kung, apa dia mengatur ini? Aku tahu. Meski ini jebakan, tak bisa biarkan Putri dalam bahaya. Harusnya ini... Ayo! Ya. Kenapa nggak ada orang? Kalian mau apa? Sebenarnya mau apa? Kalian mau apa? Sebenarnya mau apa? Jangan banyak omong. Kami sudah kasih tahu. Rizky bawa uang tebusan. Kalau dia gak datang, kami habisi kamu. Aku bukan lagi kepala rumah tangga terpercaya. Dia tak akan menebusku. Ku bunuh kau! Kamu... Jangan bicara dulu. Aku ajak kau keluar. Nih, Muda, dulu aku tega menyakitimu. Tapi kau masih datang menolongku. Ucapan terima kasih nanti saja. Kalau tak pergi, takkan sempat. Tuan Muda, banyak sekali. Tak mungkin kita tembus. Cari masing-masing ada pintu masuk lain ke atas. Tempat mewah begini, kok nggak ada orang? Benarkah? Kau tak lihat banyak orang ini? Banyak banget. Silakan tunjukkan identitasmu. Inikah?
Benar, ini rencana Tuan Hendra. Gak nyangka ini seberguna ini. Semua jalur lancar. Benarkah barang Hendra seberguna itu? Kamu tahu nggak kenapa aku kesini? Ada yang telepon, bilang kamu diculik. Kamu tahu aku cemasnya. Rizky. Tuan muda akhirnya datang. Kau lihat kan, Putri punya kartu Hendra. Dia orang Hendra. Tuan muda, di dunia ini aku yang tulus suka sama Tuan. Kamu, jadi ini semua sandiwaramu. Kau sengaja biar ku temu kau diculik, lalu ajak Rizky ke sini. Tujuannya biar dia lihat aku tunjuk kartu Hendra. Biar dia kira aku orang Hendra kan? Ya sudah, gimana? Bukti nyata, kau punya kartu, kau orang Hendra. Tuan muda lihat kan, dulu aku kurung dia di kamar gelap, tapi tak bisa ungkit identitasnya. Sekarang akhirnya terbongkar. Kau bilang, kau sengaja diculik, biar Putri datang tolong. Ya. Kau suruh orang telepon aku, bilang Putri diculik, biar aku keluar. Aku juga demi. Orang-orang ini juga kamu ajak. Bukan, aku tahu Putri bersekongkol sama Hendra mau menculikku. Jadi aku minta orang telepon kamu. Sekarang bilang sengaja diculik biar Putri tolong. Sekarang bilang ketemu Putri bersama Hendra mau menculikmu. Yang mana yang benar? Bukan Tuan Muda, percayalah, aku bicara jujur, Tuan Muda. Semua bohong, kontradiksi. Kalau Putri memang dari Hendra, kenapa dia berani menolongmu? Tuan Muda, Putri sudah tunjukkan kartu identitas Hendra. Kenapa masih bela dia? Dia mau menyakitimu. Siap, mulai hari ini, kamu nggak usah balik ke rumah lagi. Ayo, pergi. Tuan Muda. Jangan gerak! Menghindar! Kontrol situasi! Tuan Muda. Tuan Muda! Tuan Muda! Serahkan! Wah, bukannya ini selalu sopan kepala rumah tangga Wati? Nadia, kamu kesini buat apa? Cuma pembantu. Kenapa, Sok? Memang benar, tak mau jadi pembantu. Kau berani pukul aku? Cuma pukul saja. Hari ini kau mati. Dasar nenek tua, dasar kau berani inginkan Kariski. Tak tahu malu, sudah tua-tua masih mau merebut Kariski. Kubunuh kau. Cukup! Kenapa kau cegah aku bunuh dia? Selama ini Kariski selalu tak mau menikahiku. Mungkin karena dia yang ganggu. Dia sendiri mau jadinya Pratama. Cukup! Wati sudah terbongkar. Kami kehilangan senjata rahasia terbesar. Bukannya kau bilang Putri itu mata-mata? Kau kirim banyak orang cek identitasnya. Sekarang gimana? Putri itu bukan mata-mata itu. Dia... Jangan balik dulu. Biar ku bilang dulu. Oke, katakan saja. Aku ini mata-mata. Tugas kali ini mencuri safir biru permata Pratama. Tebakanmu benar. Dari awal, tujuan aku mendekatimu cuma demi safir biru. Tapi aku bukan orang Hendra. Aku juga tak tahu safir biru itu barang yang ibumu jaga dengan nyawanya. Kamu gimana? Sekarang aku tahu. Takkan mencuri lagi. Kau tak mencuri karena aku mau bantu bangun panti. Kau tak butuh uang lagi, bukan karena aku. Ya, dan bukan. Benar atau tidak? Ya, dan bukan. Benar atau tidak? Ya. Dasar tak tahu balas budi. Pergi! Baik, aku pergi. Kau mau kemana? Bukannya kamu yang suruh aku pergi. Aku berjuang mati-matian menolongmu keluar dari laboratorium. Apa cuma demi kamu pergi? Aku berusaha di depan Hendra membuktikan identitasmu. Apa demi kamu pergi? Apa kamu bilang? Kau pikir aktingmu hebat. Bisa menipu semua orang. Aku tahu sejak awal. Kau datang mencuri safir biru. Jadi, sejak awal kau tahu siapa aku. Kenapa kau masih mau aku di sisimu? Kau tak takut aku jahatimu? Kau takkan. Kenapa? Orang yang tujuannya membangun panti asuhan takkan berbuat jahat apalagi menyakitkan orang. Terima kasih sudah percaya padaku. Cuma itu saja.
Aku tak punya uang. Aku tahu. Kau mau aku bantu mencuri, kan? Tenang saja, aku takkan. Jangan mencuri lagi. Istriku tak boleh mencuri. Iya. Baik, aku berhenti mencuri. Takkan permalukan kamu. Bagus, kau tahu. Sekarang kau tahu siapa aku. Masih mau bantu bangun panti asuhan? Putri, aku tak jelaskan. Atau kamu yang bodoh? Apa kamu bilang? Kau, istriku, Rizky Pratama. Kau tahu artinya istri? Aku tahu, tapi kita kan cuma kontrak. Kontrak ya? Sekarang tak ada kontrak. Kau faham? Sekarang paham? Kamu brengsek! Kau tak cinta aku, masih cium aku. Itu bukan brengsek apa? Aku tak cinta. Ku berjuang menyelamatkanmu, maafkanmu. Bukannya kau yang bilang kau takkan cinta aku? Kau jatuh hati padaku? Ya tentu saja. Bukan, kau jatuh hati padaku. Kau suka aku yang akting manja. Rizky, aku tak sangka kau orang yang dangkal. Aku memang dangkal. Aku suka kamu, si manja akting jelek. Aku tahu kau agen. 2 hari lagi bawa safir biru. Kalau tidak, Nya Pratama pencuri akan viral di seluruh dunia. Lihat apa? Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau bohong lagi ya? Aduh, beneran enggak? Kepala panti bilang panti tiba-tiba berhenti kerja. Biar aku tanya, kamu ada apa? Nggak apa-apa, cuma ada gangguan kecil. Dimas, panti bisa lanjut renovasi. Masih ada masalah? Enggak ada. Jadi sekarang kita pacaran. Sudah suami istri kok pacaran? Kalau gitu, boleh nggak aku minta sesuatu kecil? Bilang. Boleh nggak kita ke taman bermain naik kuda putar? Aduh, nggak mau juga nggak apa. Sepertinya hari ini nggak buka. Sayang banget. Yuk, kita datang lain hari. Tunggu. Tuan Muda, Nyonya, semua wahana sudah diperiksa. Silakan masuk bermain. Tapi hari ini nggak buka kan? Taman ini cuma bagian aset Pratama, tanda tutup cuma demi jangan ganggu kalian, jadi... Silakan. Wah, kekuatan uang. Wah, lucu banget. Baris 1, nomor 8. Baris 2, nomor 7. Baris 3, nomor 7. Baris 4, nomor 9. Wah, suami hebat banget. Tugas pria buat wanita tercintanya bahagia. Jangan sok gak tahu. Tapi aku memang belum pernah diperlakukan sebaik ini. Rizky, aku nggak akan biarkan kau terluka, termasuk diriku. Jadi aku pergi. Suami, di sini nggak ada orang. Boleh aku cium kamu? Putri, gak malu ya? Cium saja. Asisten Dimas, keluar. Ya, nih. Pratama, ini... Jaga Rizky baik-baik. Bangunkan dia 1 jam lagi. Kalau aku nggak pulang, tolong sampaikan. Aku cinta dia. Bukannya kamu bilang Putri pasti datang. Kenapa belum datang? Bu Wati cuma pengurus rumah. Putri demi dia tak segan ungkap identitas. Sekarang demi nyawa Rizky, walau neraka api, dia pasti datang.
Putri, dia itu penipu yang penuh kebohongan. Kalian pria semua tertipu. Putri, jalan. Akhirnya kamu datang. Diam. Kau tak punya hak bicara. Barang yang kamu mau sudah aku bawa. Barang yang aku mau, kamu bawa. Putri, ternyata kamu pencuri safir biru. Aku akan kasih tahu Kak Rizky. Ya sudah, kasih tahu saja. Biar dia tangkap kalian semua. Cukup! Cek safir biru dulu. Kamu cek sendiri. Kamu pikir dia sebarengan sama kamu? Putri, jangan di sini. Bikin keributan. Kamu masih mau ke Rizky untuk adukan aku? Apa bukan mau jual Pak Hendra ke Rizky demi dapat kesempatan? Jangan mendekat. Siapa berani mendekat, aku habisi. Putri, kalau kau bunuh aku, identitasmu sebagai agen akan tersebar di internet. Apa kau tak takut untuk Panti dan Rizky akan terjadi hal buruk? Konsekuensi apapun lebih baik dari kau yang masih hidup. Kubunuh kau. Hentikan. Nih, mudah cepat. Bawa Hendra pergi. Jilan, kubunuh kau. Bunuh kau. Bunuh kau. Bunuh kau. Puati. Paman, nyawa ibu belum dibalas. Kamu mau kemana? Suami, Nyi, muda. Kalau mau bilang, lebih baik langsung bilang ke Tuan Muda. Aduh. Puati. Kartu ini kutipan dari Hendra. Isinya semua data kamu. Saat kamu punya ini, tak ada yang bisa ancam kamu. Buati, kenapa? Kamu bukan... Udah maaf. Aku salah. Kamu yang satu-satunya yang cinta Tuan Muda. Buati. Cuma pingsan, tak apa. Putri, khawatirkan dirimu saja. Soal menipuku, kamu mau jelaskan apa? Dia kabur. Aku kejar. Putri, kau tak bisa kabur. Kau takkan bisa lepas dariku.